Hai semua, balik lagi sama aku Firda. Balik lagi di YouTube channel Pembelajar Hidup by Firdaria di hashtag Baca Buku Firda. Aku mau ngelanjutin episode 8 dari Cara Mudah Berdamai dengan Diri Sendiri karena bahagia kita yang menciptakan, karya Ammar Maulana. Untuk kamu yang baru menemukan YouTube channel ini, aku ucapin selamat datang. Aku harap semua video-video yang ada di YouTube channel ini bisa bermanfaat untuk kamu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita baca episode 8. Ingin hati menghilangkan pengalaman-pengalaman tersebut, tetapi semakin ingin dihilangkan malah semakin sulit dilupakan. Alhasil, rasa tidak nyaman selalu menghinggapi diri. Anda pun tidak bisa menerima diri sendiri dan semakin sulit berdamai dengan masa lalu yang telah berlalu. Penting untuk Anda ketahui bahwa cara terbaik untuk berdamai dengan masa lalu bukanlah dengan semata-mata melupakannya. Anda harus memulainya dengan berdamai dengan diri sendiri. Kuncinya adalah dengan memaafkan diri sendiri dan menerima bahwa kesalahan pada masa lalu memang sungguh telah terjadi. Anda perlu meyakini bahwa semua yang terjadi pada masa lalu bermanfaat untuk kehidupan Anda saat ini. Anda perlu meyakini bahwa semuanya terjadi atas izin Tuhan. Terdapat makna dari setiap kejadian yang Anda alami. Ada kebaikan dari setiap peristiwa. Anda mengalami stres akibat tekanan di luar, sehingga membuat pikiran kacau. Hal yang harus Anda lakukan ialah berdamai dengan diri sendiri. Untuk mencapai tujuan, Anda harus memiliki tekad dan kemauan yang kuat. Begitu juga dengan berdamai dengan diri sendiri. Anda harus memiliki kemauan yang kuat untuk bangkit dan berubah menjadi lebih baik. A. Membuang pikiran negatif. Selalu berpikiran negatif akan membuat Anda terbawa aura negatif yang sangat tidak baik untuk kehidupan. Hal-hal negatif akan membuat Anda selalu berpikir buruk yang membuat hidup jauh dari bahagia. Cobalah menilai dari sisi positif semua yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Bisa jadi sesuatu yang tidak dapat Anda gapai saat ini tidak akan baik untuk Anda di kemudian hari. Dengan berpikiran demikian, Anda bisa lebih menerima kenyataan dan ikhlas. Apa yang terjadi pada diri Anda? Apa saja yang telah Anda lakukan pada diri Anda? Pernahkah membuat diri Anda bahagia? Jawaban dari semua pertanyaan itu akan membuat sadar jika Anda telah berlaku jahat pada diri sendiri. Renungkan semua kesalahan yang telah membuat diri Anda tersakiti tanpa disadari. Dengan begitu, Anda akan lebih menyayangi diri Anda. Itulah langkah pertama yang harus Anda ambil dan biasanya cukup sulit, terutama jika Anda mempunyai pengalaman dibully pada masa lalu. Saya bisa atau saya sama hebatnya harus menjadi mantra karena Anda mengetahui bahwa Anda memiliki potensi lebih dari yang Anda tunjukkan saat ini. Langkah pertama, Anda akan terbuang percuma jika terlalu menanggapi komentar negatif. Aura negatif juga bisa terserap tanpa sengaja jika Anda berada di tengah orang-orang yang selalu berpikiran negatif. Jangan biarkan mereka mencemari Anda. Hal ini merupakan langkah awal yang harus Anda ambil dalam berdamai dengan diri sendiri. Terkadang ini memang sulit. Anda harus mempunyai motivasi tersendiri, yaitu saya bisa dan saya hebat. Yakinlah karena Anda memiliki potensi dalam diri yang bisa mewujudkan mimpi Anda pada masa depan. B. Berpikir panjang. Anda dapat terdefinisikan oleh tindakan dan emosi. Jika sudah terdefinisi oleh emosi, bagaimana Anda bisa berdamai dengan diri sendiri? Rasa bersalah, sedih, dan hal lain muncul karena sikap yang Anda ambil. Jadi, jika mau berdamai dengan diri sendiri, maka Anda harus berpikir panjang. Berpikir panjang bukan berarti berpikir lama. Berpikir panjang ialah memikirkan sebab akibat yang bisa ditimbulkan dari sikap yang diambil. Sedangkan berpikir lama itu terus memikirkan hal-hal yang isinya itu-itu aja, tidak mengambil tindakan yang akhirnya malah membuat bingung sendiri. Jika bingung, maka Anda belum merasakan damai di dalam diri sendiri. Berpikirlah, tetapi jangan terlalu lama. Biasanya, emosi yang tidak terkendali membuat Anda bertindak terburu-buru tanpa berpikir dua kali. Belajarlah mengelola emosi sebaik mungkin karena Anda sendiri yang akan menanggung akibatnya nanti. Biarkan logika dan hati Anda sejalan. Anda tidak akan bisa memiliki hati yang damai bila pikiran negatif terus memenuhi pikiran Anda.
Cobalah mengerti bahwa semua orang memiliki jalan pemikiran berbeda dengan Anda. Tetaplah berpikir realistis. Salah satu yang menjadi penyebab banyak orang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri adalah karena mereka gagal. Wajar bila setiap orang menginginkan sukses dan ukuran kesuksesan itu berbeda-beda. Oke. C. Ukur kelebihan dan kekurangan diri. Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri bukan perkara mudah. Orang cenderung lebih mengetahui akan kelebihan dirinya, meskipun ada pula yang merasa diri selalu penuh kekurangan. Sebenarnya, paham akan kekurangan diri mempermudah Anda untuk mencari pemecahannya. Jika Anda merasa sulit mengetahui kelebihan, kekurangan, atau mengukur kemampuan diri, maka ada baiknya meminta bantuan teman terdekat, keluarga, atau orang yang menurut Anda objektif dalam menilai. Bila masih kesulitan, maka berkonsultasilah kepada ahli psikolog misalnya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengukur kemampuan diri Anda. Pertama, jujur terhadap diri sendiri. Apa kelebihan Anda? Perhatikan hal itu sejak masa sekolah hingga saat ini. Jika selalu meraih juara terakhir, maka bisa jadi Anda tidak terlalu pandai. Walaupun sudah berusaha maksimal, tetap golongan Anda adalah rata-rata. Memang, IQ bukan satu-satunya kunci keberhasilan karena masih ada emotional intelligence atau social skills. Kedua, buatlah bagan yang menunjukkan diri Anda. Bagan ini memperlihatkan segala kekurangan maupun kelebihan yang Anda miliki. Bila lebih banyak keluar sisi negatif, maka bisa jadi Anda kurang percaya diri. Hal ini tidak baik karena bila ada masalah berat, maka Anda sulit menerimanya. Cobalah berpikir positif. Anggaplah kesalahan sebagai sesuatu yang parsial diperbaiki dan diatasi. Ketiga, akui kekurangan diri. Mengakui kekurangan diri merupakan hal sulit, tetapi Anda harus melakukannya dan mendata kekurangan yang ada, stock of name. Keempat, periksa ulang kelebihan maupun kekurangan yang ada, entah dengan teman, pasangan, atau orang tua. Intinya, Anda bisa mengetahui segala hal tentang Anda dari orang yang benar-benar mengetahui Anda. Dan tentunya orang itu bisa Anda percaya. 5. Mencari pemecahan atas kekurangan diri. Hal-hal yang harus dibenahi dan diperbaiki, misalnya Anda orang yang tidak mudah bergaul, berarti harus mencoba mengatasi dengan melatih diri bersosialisasi. Lain halnya dengan IQ, itu merupakan sesuatu yang terberi, tetapi Anda tetap bisa mengatasinya dengan banyak belajar dan membaca. Ada beberapa hal yang sifatnya tidak bisa dilatih. Jika demikian, maka cobalah menerima apa adanya. Jangan melakukan kesalahan yang sama, belajarlah dari kesalahan yang telah diperbuat. Semuanya memang tentang mindset. Berdamai dengan diri sendiri adalah mindset. Saat mampu berdamai dengan kondisi sekarang, Anda juga mampu berdamai atas kondisi yang lain. Seperti hukum otomatis berlaku untuk semuanya. Joko Widodo. Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit, 2 menit, boleh. Tetapi setelah itu, harus bangkit lagi. 7. Hambatan-hambatan yang Anda temui. Berdamai dengan diri sendiri tidak mudah karena banyak sekali godaan yang menanti saat memutuskan untuk belajar berdamai dengan diri sendiri. Dibutuhkan keberanian untuk mengalahkan ego yang selalu siap menanti celah lengah dan lemah. Tidak jarang, Anda dihadapkan pada pilihan yang tidak sesuai prinsip hidup yang dipegang. Ketidakadilan misalnya, bisa menimbulkan amarah yang sesekali atau berkali-kali susah untuk Anda kontrol. Sehari pun tidak cukup waktu untuk memulai dan menyelesaikan pelajaran agar dapat berdamai dengan skala kecil. Sebagai manusia, Anda masih dipenuhi nafsu dalam segala hal. Jika Anda tidak mulai dari sekarang mengenali nafsu tersebut, maka tidak mustahil suatu saat nanti nafsu akan menjadi tuan, sedangkan Anda sebagai pelayannya. Nafsu yang dimaksud adalah tentang keduniawian serta hal-hal yang tidak bisa Anda lihat dan jelaskan secara nyata. Biasanya nafsu ini pula yang menjadi godaan terberat setelah ego ketika Anda membuat sebuah keputusan untuk melepaskan dan mempelajari tentang betapa nikmatnya hidup dalam kedamaian, terutama damai yang ada dalam diri Anda. Terlahir dengan segala nafsu, tentu saja Anda tidak bisa dengan mudah menghilangkannya. Nafsu akan tetap ada seperti hewan memburu mangsanya dan menantikan waktu yang tepat untuk menyerang. Namun, setidaknya Anda bisa mempelajari cara meredam kekuatan nafsu dan ego, sehingga kalaupun mereka melintas suatu hari, Anda bisa menahan lajunya agar tidak memberikan dampak yang bisa merusak diri ataupun orang lain.
A. Konflik dengan diri sendiri. Akar dari penderitaan adalah konflik dengan diri sendiri. Anda tidak menemukan kedamaian walaupun dikelilingi berbagai kenikmatan yang bisa diberikan oleh lingkungan sekitar. Anda terus menolak serta bermusuhan dengan emosi dan pikiran yang muncul, terutama yang menyakitkan. Padahal, semakin Anda membenci emosi dan pikiran yang menyakitkan, penderitaan yang Anda rasakan justru semakin besar. Anda harus mengamati dan menyadari semua bentuk emosi dan pikiran yang muncul. Semakin kuat dan menyakitkan emosi dan pikiran yang datang, semakin memiliki kesempatan yang baik untuk mengamati dan menyadari. Dengan cara ini, secara perlahan tetapi pasti, penderitaan yang muncul, tapi pikiran dan emosi akan lenyap. Oke, sekian untuk episode kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, semoga bermanfaat. Dah.